Selamat datang di Harjunanto. Di video kali ini aku akan melanjutkan seri kemarin, yaitu cerita-cerita tentang hal-hal yang atau pengalamanku di hal-hal yang sedikit mistis mungkin. Oke, video kali ini aku akan membahas salah satu hal yang membuat aku sedikit kaget gitu, sedikit kayak khawatir gitu. Kejadian ini langsung kita ke topiknya, nggak usah basa-basi karena ini murni 100% ceritaku, pengalamanku. Sekali lagi aku menekankan tidak memaksa kalian untuk percaya. Kalian mau percaya ya monggo, mau tidak ya monggo, silahkan, itu pendapat pribadi masing-masing. Jika ingin menyaksikan video ini ya saya berterima kasih, saya hanya ingin berbagi pengalaman. Oke, langsung. Kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, sekitar saya kelas 6 atau kelas 1 SD dan kelas 6 atau kelas 7, kelas 6 SD atau kelas 7 SMP. Kejadiannya bukan di rumah saya, bukan di tempat tinggal saya saat ini, tapi terjadi di rumah kakek nenek saya. Oke, langsung aja kita mulai. Hari itu keadaan baik, dari pagi sampai siang itu baik, tidak ada yang janggal, tidak ada yang menarik perhatian saya, dan tidak ada yang mengkhawatirkan sampai siang. Dan menuju sore pun berjalan normal. Waktu itu saya lagi lupa libur lebaran atau libur-liburan, saya tidak tahu, saya agak lupa. Ya pokoknya sekitar tahun 2017. Saya mudik pulang kampung. Orang tua mudik, saya ikut pulang kampung di daerah Yogyakarta, di daerah Kulon Progo. Kalau kalian belum nonton vlog saya yang di rumah Eyang, itu rumahnya seperti itu, di tengah hutan seperti itu, dan kalian sudah tahu mungkin seperti itu juga. Oke, kejadian utamanya terjadi saat saya akan sholat maghrib. Di depan rumah itu ada musola karena masjid itu jauh dari rumah. Jadi almarhum kakek saya membangun musola itu agar bisa berjamaah dengan warga sekitar juga yang agak dekat rumahnya. Saya itu sore itu menjelang maghrib sekitar pukul 6 lebih 15 atau sekitar pukul segitu, saya keluar tuh dari rumah mau ngambil wudhu. Ambil wudhu itu di depan, bukan di dalam rumah. Di depan rumah itu ada beberapa keran. Memang di rumah kakek saya tuh atau eyang saya itu banyak keran. Saya memilih keran favorit. Kenapa keran favorit? Karena saya suka kalau nyuci tangan, wudhu atau apapun di keran itu mesti gitu. Tapi nggak tahu kerannya sekarang rusak atau gimana, lupa saya. Jadi saya wudhu di situ, di keran depan, bukan keran musola tapi keran untuk cuci mobil gitu. Saya wudhu di sana. Setelah selesai wudhu, ya biasalah ngelap-ngelap muka, ngelap-ngelap rambut gitu kan, bersihin-bersihin, ngeringin badan lagi ya biar agak kering, nggak terlalu basah. Dari atas rumah tuh, jadi rumah yang saya tuh di sisi bukit gini ya. Dari atas rumah itu muncul sepeda motor. Kelihatan gitu dari tempat saya berdiri. Saya amatin sepeda motor itu. Kok itu orang boncengan 3 maghrib gini? Apa ya? Saya teliti lagi dalam sepersekian detik itu. Beberapa detik saya liatin di tengah bertiga itu bonceng. Ternyata yang depan itu cowok bawa motor, belakangnya cowok, gendong yang di tengah, bopong yang di tengah, mangku yang di tengah gini, dan itu cewek. Anda tahu, pikiran pertama saya itu negatif. Ini orang ngapa ini? Astagfirullah, apa berbuat sesuatu gitu kan, sampai terjadi sesuatu gitu. Atau dia kecelakaan gitu kan, atau dia pingsan atau gimana. Dan ketika
sampai di depan saya. Jadi dia parkir itu persis di depan saya. Terus saya agak mundur. Tiba-tiba dia yang bopong si wanita tadi nurunin wanita tadi di tanah. Di tanah. Nggak basa-basi di bangku di depan rumah, nggak, langsung di tanah di depan muka saya. Terus dia bilang, pakai bahasa Jawa tapi saya translate aja. Dia bilang, Mas, Pak, ini ada ya, Pak itunya itu om saya gitu. Oh, nggak ada Mas, lagi pergi pengajian gitu. Beberapa hari om saya lagi pergi pengajian gitu. Terus aku nanya, ini kenapa? Ini mbaknya kenapa Mas? Masnya jawab, ini ya Mas, kesurupan. Kalian bayangin gak sih, sore-sore maghrib nih, udah mau berganti ke malam, kalian happy mau sholat, tiba-tiba di depan muka kalian ada orang kesurupan. Dan kesurupan itu ngeraung-ngeraung. Pertama mau ngeraung-ngeraung itu. Karena saya tidak tahu apa-apa, karena saya panik tuh di kondisi seperti itu. Karena saya jujur itu pertama kali saya ngadepin orang kesurupan. Pertama kali. Karena selama ini keluarga saya sangat jauh dari hal-hal seperti itu. Nggak ada yang kesurupan di keluarga saya. Saya panik, saya lari ke dapur. Karena waktu itu orang-orang masih di dapur, masih bersiap-siap. Apa ya, kebiasaan orang Jawa kan sore ngeteh kayak gitu. Lagi di dapur baru bersiap-siap mau sholat. Terus saya ke dapur. Ya ayah, karena waktu itu ayah saya lagi di dapur bersama yang lainnya lagi ngeteh, mau bersiap-siap itu sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib ngeteh dulu, ngeteh telur gitu kan. Ya Abdi, itu yang di depan ada orang kesurupan. Kaget satu dapur itu orang-orang. Hah? Gitu. Apa lo? Itu ada yang kesurupan. Aku langsung ke depan. Langsung nanya. Karena saya panik, saya tidak berani. Waktu itu aku baru pertama kali ngadepin orang, dan itu bukan di waktu yang aku perkirakan itu. Maksudnya, ya gimana dari orang naik motor dari atas rumah tiba-tiba dateng ngomong itu kesurupan, cari omku untuk minta disembuhin. Saya bingung. Dan akhirnya saya memutus untuk di dapur sementara waktu menunggu di luar. Di luar saya mendengarkan orang yang kesurupan itu meraung-raung makin keras. Dan kalian tahu meraungnya bukan pakai bahasa Indonesia. Orangnya itu ngomong-ngomong pakai bahasa Jawa. Aku waktu itu bener-bener gak fokus, gak dengerin orang itu ngomong apa, wanita itu ngomong apa, dan dia berbicara apa, yang di dalamnya juga ngapain, apa nih maksudnya ngomong apa ke orang-orang itu. Dan akhirnya ibu saya bilang, udah dek, sama Mbak Arin sana berjamaah di musola. Iya bu, Mbak Arin tuh kakak saya. Memberanikan diri jalan, udah ambil wudhu itu saya kan, melihat orang itu masih dikelilingin ayah saya dan dua pria itu. Saya sholat. Pas sholat, saya imamnya. Saya sengaja, karena saya saking belum mengerti cara menangis itu, saya baca surat itu panjang-panjang, kuat-kuat, sampai yang kesurupan tuh meraung-meraung lebih keras, kepanasan. Dalam hati saya bilang, saya pengen rasanya biar itu yang dia di dalam itu tersiksa. Ketika selesai sholat kembali di dapur, dikasih tahu, jangan dulu, belum tahu caranya, tunggu orang pintar aja dulu yang ngeluarin, ustadz atau siapa. Jangan kayak gitu, adik ngapain gitu, kesian mbaknya gitu. Kejadian itu sampai malam teman-teman, sekitar jam 9 atau berapa itu, 2 atau 3 jam atau jam 8 ya, saya lupa. Pukul 7 kira-kira, setelah berpusing-pusing ria bagaimana mau menyembuhkannya, ayah saya tidak bisa. Ayah saya minta bantuan di kampung sebelah. Ayah saya udah minta bantuan dan datanglah seorang wanita yang bisa juga. Dan ternyata ketika didoa-doakan oleh si orang pintar itu, tidak juga mau keluar. Sulit, dia meraung-raung makin gak jelas dan lain-lain. Hal yang saya ingat, dia itu menyebut
kata Wisma. Bawa aku neng Wisma, bawa aku ke Wisma. Dia minta orang-orang untuk menuruti kemauannya, si wanita yang kesurupan itu. Dan kondisi waktu itu aku benar-benar takut, karena saya memang orang yang penakut sejujurnya. Saya di dalam rumah, saya nggak tahu mau ngapain, benar-benar takut. Dan akhirnya sekitar jam 9 ada kakek-kakek orang pinter. Dia berdoa, saya lihat dari dalam rumah itu, dan akhirnya sembuh. Mbak-mbaknya itu akhirnya dibawa ke dalam musola untuk istirahat, dikasih teh dan lain-lain. Mulai diajak bicara, dia anak mana, orang mana, kampung mana. Dan sekitar jam setengah 10 datang mobil untuk mengantarkan mbak-mbak itu ke rumahnya kembali. Selesai? Belum selesai. Saatnya mulai membicarakan Wisma yang saya maksud. Wisma itu adalah bangunan penginapan yang dirancang untuk menampung banyak orang, besar. Dan letak Wisma itu dekat dari rumah kakek nenek saya. Rumah yang paling dekat dari Wisma itu ya rumah kakek nenek saya, sekitar 300 meter dari rumah. Saya tidak mau menge-share bagaimana bentuk Wisma itu, karena saya menjaga kelarisan Wisma juga, karena sampai sekarang masih banyak menginap. Saya tidak ingin orang-orang berpikir wah Wismanya angker bla 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 bla. Saya tidak tahu, saya hanya ingin membagikan cerita. Saya nggak pengen itu jadi, ya kalian tahulah. Wisma itu benar-benar gimana ya, setiap saya melewati Wisma itu memang ada perasaan yang nggak enak gitu. Saya takut gitu kalau lewat Wisma. Ya kalau ayah saya yang orang biasa sana ya biasa aja. Wisma itu emang untuk wisata daerah sana. Bangunannya itu besar di puncak satu bukit, kayak puncak bukit gitu. Saya belum pernah masuk Wismanya, saya selalu lewat aja di depan jalannya. Dan jalan depan Wisma itu sepi. Motor, mobil itu lewat berapa menit sekali. Sangat sepi, sunyi, di tengah hutan. Fakta uniknya Wismanya di tengah hutan. Sekelilingnya itu hutan marga satwa, hutan lindung lah, yang gak boleh ditebang sembarangan. Itu bener-bener lokasinya itu bener-bener itu. Mungkin kalau ada yang penonton video saya pernah menonton itu, silahkan kirim email cerita ke saya, boleh nanti saya bawakan lagi Wisma yang saya maksud ya. Atau teman-teman mau nginep boleh, nanti silahkan chat saya atau DM saya atau email saya kasih tahu lokasi di mana. Silahkan kalian nginap di sana ya. Apa hubungannya Wisma itu dengan kejadian kesurupan? Seperti yang saya ceritakan tadi, cewek itu meraung-raung kalau bawa saya ke Wisma lagi. Jadi jin atau setan yang merasuki wanita tersebut menginginkan orang-orang di sekitarnya untuk membawa dia ke Wisma lagi. Dan sekali lagi, jangan pernah menuruti kemauan seperti itu. Kenapa? Karena jika kita menuruti, mereka malah bahagia. Gitu teman-teman ya. Jadi dibiarin aja. Oke. Gak tahu lagi ini. Karena kalau kalian berada di posisi saya, misalnya ngelihat Wisma itu bagaimana, atau ini bangunannya bagus-bagus, tidak semewah hotel tapi tidak seburuk yang gitu, bagus lah ya gitulah, penginapan gitu, gede bentuk bangunannya, beberapa kamar satu bangunan itu, dan ada aula yang luas, halaman parkirnya luas juga, saya lihat dari luar jalan itu. Dan benar-benar itu rumah mereka. Sekali lagi, pelajaran yang saya ambil dari kejadian kesurupannya wanita itu dan berkaitan dengan Wisma adalah jangan pernah datang ke tempat seperti itu sore-sore menjelang maghrib. Karena kejadiannya itu menjelang maghrib
Dan si wanita dan pria-pria itu nongkrong di depan wisma itu sampai maghrib. Waktu itu wisma nggak ada penghuninya, nggak ada penghuni manusianya ya. Dia nongkrong sampai maghrib. Dan itu pelajaran saya tuh, jangan nongkrong di tempat kayak gitu maghrib-maghrib. Kalian bisa diganggu, kalian bengong sedikit lewat. Oke teman-teman, semoga videonya memberikan kesan yang menarik bagi kalian. Dan kalau nginep, hati-hati ya, terutama di kamar yang baru kalian masuki. Saya Abid Harjunanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.